dengan Astral Recall-nya. Iya, Astral Recall ya yang menjadi satu senjata dan juga winning condition bagi tim Yasby Sport di sana dengan The Way of the Decade yang ingin sekali bisa melock ke arah Run atau Newt di sana karena memang itu menjadi satu tumpuan juga nih bagi mereka. Tapi Shogun yang menjadi Splendor, ini cukup keras ya dengan melawan Terizla atau Diki di sana. Ini kita lihat nih skema seperti apa yang bakal mereka mainkan karena di early game bakal lebih kuat karena tim Yasby Sport, tapi di late gamenya mesti hati-hati dengan ada King's Pub yang bisa siap sedia memegang kendali ataupun split push yang bakal mereka amankan nanti di sana. Ya, sebenarnya dari segi team fight bakal dipegang banget sama Yasby sih. Iya, Yasby. Cuman masalahnya kalau masuk ke arah late game dengan adanya power dari Angela serta Ling ya, ini bakal cukup merepotin banget. Jadi kira-kira siapa nih yang bisa memenangkan game kedua kita di match yang keempat? Apakah Yasby atau King Pubs? Jadi MDL Arena minta tepuk tangannya. Welcome to Mobile Legends. Ya, dan masih bersama Radit Overkill serta Genix yang akan memandu kalian di game kedua kali ini. 1 poin dipegang oleh King Pubs, tapi Newt menerima cukup banyak pokean damage. Dia coba untuk memberikan badannya, tapi ingat, sampai dia kehilangan cukup banyak HP dan nantinya bakal cukup repot dan Egasi mulai memindai di bagian depan sana yang dikeluarkan dengan Smart Missiles-nya. Tapi Bell ini yang harusnya butuh bantuan banget sih di area clearing minionnya nih. Iya, clearing minion ya yang bisa dibilang menjadi satu kontes juga karena ketika kalian recall itu menjadi satu barang yang sangat mahal dan kalah wave nantinya. Tapi untuk di early game nampaknya cukup pasif untuk kedua belah tim, dimana Diki juga ingin sekali untuk memberikan inisiasi dan juga mata, tapi di arah top lane Little Wonder menjadi satu kontes yang nyata. Hati-hati Ki. Ejector Ki, masih ada flicker, Ron sudah mulai masuk, tapi Ki one last hit berhasil melakukan first blood-nya untuk Ron. Tapi kali ini Juicy mencoba untuk escape, untungnya masih ada dash ability yang dia miliki. Kalau enggak bakal ada 2 punishment yang cukup mahal untuk King Pubs di menit yang pertama. Iya, menit pertama nampaknya menentukan segalakan juga karena nampak dari arah tim Yasby Sport lagi-lagi diganggu kembali di mana Egadzi memberikan agresivitasnya dan Ki langsung join untuk bisa memberikan satu pukulan mundur ya dari arah Egadzi di sana. Iya, dan aku udah pernah lihat ini metode jauh head dari Egadzi ini luar biasa banget sih. Mengerikan untuk bisa memberikan gangguan, bahkan Juicy. Ada Ejector yang dipersiapkan, mundur kembali ke bagian belakang. Udah level 4 roundnya. Coba untuk memberikan Pokemon damage. Juicy 1 bar SP tersisa, tapi tidak tambah keluhan dari Newt. Dan kali ini Ron terpaksa untuk dapat top lane, tapi berhasil di outplay dengan di backupan dari Abe. Dan bahkan membuat King Pubs merasakan kerugian karena ya Bell nggak available untuk hard guard-nya nih. Iya, nggak available dan masih level 3 di sana. Baru di level 4. Agak sangat disayangkan sih memang karena memang Jandol yang tumbang, tapi lagi-lagi penggangguan karena Diki nampaknya belum bisa untuk dipanis ya karena Diki masih siap sedia untuk bisa dibantu. Lihat tapi Astral Echo yang dibuka memberikan vision kepada 3 member dari King Pubs. Coba dimaksimalkan, Ki berada di bagian depan menggagalkan orange buff yang tadi coba untuk didapatkan, tapi Shogun di komunitas hardcore Deki decimation point dari Shogun mencoba mendapatkan player keduanya karena sekarang lihat Smart Missile dikeluarkan. Shogun fokus ke Juicy, berhasil mendapatkan turtle, tapi udah nggak ada efek dari hardcore dan membuat Bell terekspos. Ada ejector yang dibuka, tapi yang kali ini Ki berhasil dipunish. Terlalu dalam seorang diri dengan tanpa adanya backupan membuat dirinya mudah untuk dihilangkan. Mudah untuk dihilangkan dan berakhir menjadi satu eliminasi yang baik ya. Dan kita lihat di tengah Bell terancam dengan adanya Astral Guard yang langsung aja masuk dan juga berhasil hampir aja di take down. Tapi kalau lihat dari segi emblem Magic menjadi satu utama ya bagi arah Novari sana. Tapi dengan Impurage yang dia punya, ini memberikan damage berseng nyata dari setiap pop-up skillnya. Beserta juga lagi-lagi nampaknya Cho memberikan satu sustainability dengan adanya Tenacity dan juga Concessive Blast sebagai emblemnya. Ini membuktikan satu frontline yang kuat dan juga siap sedia untuk tahan badan di depan. Iya, tapi ini susah banget sih buat Ron ya. Dia karena tadi sempat ke pick off di early game, dia udah cukup struggle untuk bisa mendapatkan orange buff. Bahkan The Well Dragon Newt masih Purify. AB mempersiapkan Sapati. Tapi setengah itu ada informasi yang mahal. Nggak ada Purify, Juicy engage dari bagian belakang. Coba untuk memberikan backstep ya, tapi Juicy terkena ejector. Masuk ke dalam outer turret. Coba memberikan backup-nya, tapi ternyata Bell untungnya masih di low wave. Seenggaknya membuat Egadzi nggak terlalu menerima cukup banyak damage yang membuat dia harus recall gitu ya. Dia masih aman aja untuk bisa melakukan rotasinya. Dan di area XP lane masih beradu dari clearing minion Shogun versus Deki. Dan Ron ini benar-benar cukup struggle untuk bisa mendapatkan farmingannya. Egadzi membuang Ki ke area bagian belakang, tapi sayangnya The Way of Dragon kali ini connect dan bahkan combo dan Nimbus Fashion masih ada flicker
untuk membuat Legacy selamat dari maut yang ada di depan mata. Kombinasi team fight yang sangat-sangat bagus tercipta oleh Yasby Sport di sana. Cuman masih bisa selamat ternyata ya. Tapi ini cukup PR sih buat Ron. Karena kita tahu Legacy selalu bisa mengacak pertahanan juga pattern jungle-nya. Ini bakal menghambat pergerakan dari Ron di sana. Termasuk dari turtle yang udah didapetin. Ini bakal lebih mumpuni untuk penyerangan yang ada. Wow, Smart Missile dibuka. Ki masih engage, Unstoppable Force. Karena Ki masih bisa didapatkan dengan Decimates. Shogun mengamuk di area mid lane. Melepaskan turtle lagi ke arah Yasby Esports. Tapi keuntungan di bagian gold lane sepertinya didapatkan oleh King Pups karena Abe terpick off seorang diri di bagian top lane sana dan Legacy survive untuk bisa mempertahankan auto turret di bagian tengah. Dan lihat, di bagian top lane ini ada pressure dari Newt untuk mendapatkan auto turret pertama untuk King Pups. Iya, auto turret pertama tentunya untuk King Pups dan bakal membuka rotasi yang lebih karena lagi-lagi penyerangan bakal terjadi dengan adanya ejector yang bakal dipukul mundur. Tapi lagi-lagi Wave Breaker langsung connect dan berhasil untuk bisa mendapatkan satu penyerangan dan nampaknya di back off gitu aja nih Bang Radit. Ya, tapi ternyata Praso Rat masih belum mendapatkan tubuh terakhir dari Legacy yang sudah mencoba semaksimal mungkin untuk bisa bertahan hidup ya. Dia masih coba untuk Unstoppable Force bahkan untuk bisa kabur dari sergapan player-player Yasby Sports tapi sangat disayangkan nggak punya escape ability lagi. Untuk kali ini Ron berhasil mendapatkan purple buff-nya dan harusnya memiliki energi yang cukup nantinya untuk bisa join ke dalam team fight. Shogun di bagian bawah terlihat Ki yang sudah mulai diwaspadai keberadaannya. Dreamland move. Bahkan untuk kali ini masih ada Mortal Coil untuk berlindung dari semua sisi yang dikeluarkan. Tapi ternyata round dalam dan bahkan Hardguard gak bisa menyelamatkan nyawa dari Shogun Belt. Coba untuk flicker tapi masuk Tempest of Blaze. Run! Berhasil menghilangkan satu member. Ada ejector tapi Ki menjadi target kedua. Untungnya masih ada konsil yang membuat Defiant Sword dari Ron ini gak berhasil dikeluarkan. Tapi Juicy yang tertinggal mampu didapatkan. Newt masuk dari bagian belakang dengan backstep yang dia gunakan dengan Battle Mirror Image. Masih bisa selamat semua player dari Yasby Sports. Masih bisa selamat dan lagi-lagi dengan satu pick off yang ini dari arah tim Yasby Sports ini bakal mengawal pergerakan dan tentunya masih bisa untuk di-push dari arah tengah. Baik dari tim Kings Pups yang siap sedia nih untuk bisa dapetin towernya. Tapi nampaknya dijaga terlebih dahulu agar lebih aman rondelnya untuk bisa free ya, farm di sana, Toron di sana dengan adanya orange buff yang segera ingin dia dapatkan untuk dari war berikutnya termasuk dari turtle yang siap sedia diambil. Ya dan kayaknya bakal perfect turtle sih untuk Yasby ya. Chance-nya kecil untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Ada penalty zone yang dibuka, Deki seorang diri tapi Ron kehilangan cukup banyak HP. Dan bahkan Tempest of Blaze untuk defensif, coba untuk bertahan. Dengan ejector yang dilempar ternyata ke arah Ron. Tapi masuk dari sisi belakang masih ada The Way of Dragon yang berhasil di-immune dengan ada Mortal Coil. Tapi kali ini Shogun terjebak. Ada satu split yang dilakukan, ini berhasil dihancurkan oleh King Pups. Dan itu adalah harga yang mahal. Karena mungkin mereka kehilangan turtle-nya. Tapi ejector serta flicker ke arah Roundel disambut dengan Unstoppable Force. Kali ini membuat Legacy-nya terjepit. Ada backupan yang dilakukan oleh Shogun. Tapi masuk dari sisi belakang Ron dan juga Newt bersiap. Kim menjadi target utama. Ada Legacy yang terus-menerus memberikan ejectornya. Membuka mundur kembali Juicy. Juicy menjadi target. Berhasil di pick up. Coba untuk disengage. Cukup aman harus untuk disengage dari Yasby Sports. Ini harus berhati-hati karena ada Hardguard di dalam tubuh dari Newt yang membuat dia bakal cukup susah buat dihilangkan. Cukup susah dihilangkan dan juga cukup sustain ya untuk bisa diserang. Karena kita lihat nampaknya walaupun memang sangat sibuk dari arah jungle, tapi di arah bot lane 2 turret berhasil dihilangkan. Dengan ada speed push seperti ini bakal menjadi skenario terbaik ya untuk bisa mendapatkan winning condition ya dari Kings Pups di sana. Ini mesti hati-hati karena bakal menjadi mimpi buruk juga buat tim Yasby Sport. Kalau skema ini bakal tetap terus bertahan. Dan kalau kita dari item in-game-nya masih belum ada semua sebenarnya. Tapi cukup sakit dari arah Beatrix. Dimana Blade of Despair udah didapetin dan juga attack speed-nya yang cukup untuk bisa memberikan satu penetrasi damage yang ada dari depan. Termasuk juga dengan adanya perang dari Pedrim. Dominion Ace ini membuktikan bahwa cukup sustain dia di garis depan, tapi di atas adanya skema push dari depan nih bakal lebih gampang untuk mendapatkan turret yang kedua dari top lane-nya. Ya, ini strategi macro play yang bagus dari King Pups sih. Mereka punya dua ya, hero yang bisa dimaksimalkan untuk melakukan split push-nya, baik dari Ron ataupun dari Cloud-nya Newt.
Dan ternyata dari tadi Newt ini yang selalu bergerak sementara Ronnya fokus banget untuk mendapatkan farmingan demi farmingannya. Tapi terlihat Unstoppable ke arah Roundel. Roundel berhasil didapatkan. Tapi masuk di sisi belakang dengan best range. Membuat player-player dari King Power mau harus bermain berhati-hati dari Staples of Flame. Dan kali ini double kill diamankan oleh AB. Meskipun Shogun seorang diri tertinggal masih bisa mundur dengan hasil aura menghindari pick off ketiga yang bisa merugikan untuk King Fox di teamfight yang terjadi. Yang terjadi dan 2 objektif langsung didapatkan dengan adanya turret di tengah. Ini otomatis bakal membuka vision yang lebih lebar dari tim Yasby Sport dan juga Lord yang segera nampaknya perfect sekali untuk bisa didamankan karena nampaknya Ling gak bisa semudah itu mendapatkan dan dijaga. Waduh, The Way of Dragon membuat Ron terjatuh dari tembok dan gagal untuk mencuri keberadaan dari Lord yang pertama yang sekarang. Ini perfect objektif diamankan oleh Yasby. 3 turtle dengan Lord yang pertama. Iya, semuanya diambil ya. Gak sama sekali dikasih sama tim Kings di sana. Ini bakal dipegang dan bakal jadi snowball di akhir tentunya. Dengan perbedaan gold yang cukup tipis somehow. Karena kita tahu, walaupun memang dia kalah Lord dan juga objektif. Tapi turretnya masih bisa disimbangkan. Dan dengan ada player ke-6 dari area top lane, nampaknya Trenpus bakal segera diupayakan dengan ada Egatsi dari bawah. Ya, dan sekarang Palpo Buff Contest menjadi perebutan dari 7 orang player yang berada di area Palpo Buff-nya. Tapi Ron berhasil mendapatkan dengan retributions-nya. Tapi itu kali ini Lord bergerak seperti di bagian top lane dan sudah mulai diberikan backup-nya. Di mana Yasby Sport bersiap dengan 5 membernya sementara dari King Puff mereka coba untuk split push. Keberadaan dari Shogun yang nggak terdeteksi di bagian bawah akan membuat kerepotan kalau sampai ini Lord nggak berhasil mendapatkan base turretnya. Itu akan dimaksimalkan oleh Shogun yang lakukan split push di bagian bawah. Iya, seenggaknya dapetin 1 turret berikutnya ya, termasuk di mid lane di mana 2 turret langsung aja dihancurin. Bakal ke pressure lagi tentunya dari tim Yasby dan diserang lagi. Oke, tapi kali ini lihat Ron yang masuk ke bagian belakang. Abe berhasil ditangkap. Tambah Solveig sudah nggak ada. Meskipun bertukar dengan Shogun, tapi kali ini 2 men down dari Yasby Esports. Berhasil menghilangkan nyawa dari Roundel dan bahkan mencari player ketiganya. Gudang ada The Way of Dragon dari Ki dan membuka Ki bertahan. Masih ada Flicker, tapi Juicy yang sekarang menjadi bulan-bulanan Kingsley Pups dan bahkan gak bisa escape. 3 men down dari Yasby Esports. Sementara laju minion yang tadi sempat didorong oleh Shogun ini membuat chance best turret pertama bisa didapatkan. Ada Jet Kundo dan penalty zone sama Flicker membuat Egatsi tertangkap. Egatsi masih ada Immortal yang berhasil dipecahkan, tapi sepertinya The Way of Dragon menjadi finisher untuk Egatsi. Dan ya, 1 pertukaran didapatkan oleh Yasby Esports. 1 pertukaran dan bakal diganti dengan turret tengah dari arah mid lane yang pasti bakal membuka vision juga bagi tim Kings Pub ke arah tim Yasby Sport. Ini menjadi 1 cuan yang nyata juga pastinya. Tapi mesti di-respect dan Yasby Sport mesti hati-hati karena memang mereka harus bisa menjaga tempo permainan. Gak boleh terlalu gegabah dan harus menyediakan 1 personil untuk menjaga tower dari arah bawah nih Bang Radit. Ya, karena memang dari tadi split push selalu menjadi jawaban untuk King Pups ya. Iya. Mereka sadar dari segi team fight mereka kalah. Tapi kalau misalnya mau main split push ini banyak banget yang bisa disuruh gitu. Bisa Ling, bisa Cloud, ataupun bisa Martisnya. Tapi Ki, inisiasi konsil yang gagal. Terdeteksi bahkan 4 member dari Yasby Sport di bagian bottom lane sana. Inner turret terakhir berhasil dihancurkan juga. Dan sepertinya akan membuat keuntungan dari segi turret yang dimiliki oleh Yasby Esports. Terpaut 400 gold, tapi lihat lagi-lagi. Ada dorongan yang dilakukan oleh Shogun di bagian top lane. Dia percaya diri dan membawa sprint yang membuat player Yasby ini cukup kebingungan untuk bisa mempertahankan objektif turret yang mereka miliki di dalam base. Iya, begitu kencang dari movement speednya dan high mobility dari setiap player oleh tim Kings Pub di sana. Mesti hati-hati dari tim Yasby Sport karena mereka bakal startup terlebih dahulu, tapi bakal ada kemungkinan steal yang lebih besar walaupun memang jarak mereka cukup jauh, tapi so good. Wah, The Way of Dragon karena Shogun gak connect dengan Sapati, tapi lihat asal proporsi ada bagian belakang dan disambut dengan yang monster kill dipegang oleh Ron. 2 men down karena sekarang Abe-nya hilang dan bahkan Joycey double kill diamankan dan Ki mampukah dia bertahan? Karena kali ini Ki dipaksa untuk mundur dengan gak ada 3 member yang sudah di pick up oleh King Pups. Ini membuat mereka mendapatkan objektif Lord yang kedua yang harusnya ini bisa dimaksimalkan untuk menembus best turret dari Yasby Esports. Iya, targeting yang on point berhasil melumatkan Yasby Sport dan mendapatkan 3 personil di sana dan langsung melakukan free objective juga dengan adanya Lord yang langsung dikembangkan. Tapi Trenpus
menjadi satu senjata utama di mana 3 lane sekaligus langsung diposisikan dengan adanya purple buff yang diambil Bang Radit. Iya, dan ternyata dari Instar Replay ini targetingnya lagi-lagi bagus banget kayak di game yang pertama sih. Ron fokus banget dapetin ronde, player keduanya yaitu AB difokusin juga sama Egazi. Jadi udah gak ada damage dealer, ya mereka bisa apa? Mereka cuma bisa bertahan dan dimaksimalkan dengan pick off ke arah Juicy sebagai player ketiganya. Dan kita ngelihat untuk di menit ke-14 ini Lord sudah enhance, bergerak di bagian bottom lane. Tapi lihat di bagian tengah ini Shogun coba untuk dimaksimalkan. Newt berada di bagian depan kehilangan setengah HP-nya. Meskipun ada Angela tapi dia harus berhati-hati loh. Sampai nanti ada yang masuk, itu Purify harus siap banget untuk bisa mengantisipasi sisi yang dikeluarkan. Dua base turret berhasil dihancurkan. Coba memaksimalkan dengan ejector. Karena Juicy, penalty zone dibuka dari Deki. Tapi mampukah didapatkan player-player dari King Pops. Dan Apostle Rod bahkan membuat Egazi hampir saja di pick off. Masih ada di depan dan ternyata nggak bisa selamat menuju tembak top lane. Membuat Key dipecahkan immortality-nya. Dan kali ini hard hit connect karena Ron mencoba mendapatkan player pertama. Key-nya down. The Deki masih bisa bertahan. Tapi harus berpuas sih dengan 3 base turret saja. Mereka nggak akan bisa mendapatkan turret atau base dari Yasbi Esports karena kehilangan Egazi, sosok yang dari tadi di team fight tuh ngerepotin banget loh. Dilempar-lempar ejector tuh, aduh PR banget sih. PR banget dan itu pick off-nya berjalan dengan mulus ya akhirnya. Dan lagi-lagi dengan adanya rotasi yang baik dan juga clear wave yang cepat. Akhirnya 3 turret berhasil didapatkan. Dan ini menjawab tentunya dengan item game in-game yang langsung mereka dapetin. Karena kita tahu semua item sudah didapatkan. Tentunya dengan adanya Link, dengan Berserker Fury, Hasclaw, bahkan juga dengan Alas Battle beserta Corruption Sight ya. Walaupun memang Link sempat di nerf kemarin ya, tapi masih bisa tentunya dengan diakalin dari Hasclaw yang bakal didapetin. Ini attack speed udah ada, lifesteal juga udah ada. Ini tinggal gimana rotasi mereka untuk bisa mengelabui pertahanan dari tim SB Sport. Sedangkan kalau kita tahu SB Sport mesti bertahan terlebih dahulu dan menjaga wave yang ada sampai Egazi di pick off. Sebentar ini kena Juicy di pick up. Terlihat terlalu mencari ini belakang. Apa yang menjadi target utama? Ada tembak zone menjadi dibuka. Apa yang sempat untuk flicker tapi Key the Well Dragon kira Shogun. Shogun masih bisa bertahan karena follow damage yang diterima. Dan bahkan Key dipilangkan oleh teman-teman dari King Pops. Mereka mencari keberadaan dari player lainnya yang terlihat kali ini di bagian base. Yang langsung menjadi bagus. Dan King Pops one last hit berhasil perfect win di game yang kedua. Benar-benar mengantongi semua player dari Yasbi Esports di game kali ini. Di game kali ini congratulations.